Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Septika. Saya dari kelas PS25F. Di sini saya akan membahas tentang filsafat barat dan saya akan memberikan respon dan kritik terhadap tokoh yang bernama Sokrates. Sokrates 470 sampai 399 Masehi. Aliran filsafat kuno. Gagasannya menekankan pentingnya pengetahuan diri atau know yourself, menggunakan metode dialektika tanya jawab untuk mencari kebenaran. Kontribusinya peletak dasar etika barat, tidak meninggalkan tulisan, ajaran diketahui dari muridnya yaitu yang bernama Plato. Metode dialektika, tokoh utama Sokrates. Metodenya mencapai kebenaran melalui tanya jawab, perdebatan, dan pertentangan gagasan. Lalu untuk alasannya, membantu memeriksa pemikiran secara kritis dan mendalam, mengembangkan argumentasi dan kemampuan berpikir analitis. Lalu saya akan membahas tentang teorinya, teori filsafat barat. Teori filsafat barat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan cara berpikir manusia, terutama dalam hal pengetahuan, moral, kebebasan, dan hak individu. Tokoh seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Descartes, hingga Kant dan Sartre telah membangun fondasi berpikir rasional yang sampai hari ini mempengaruhi pendidikan, ilmu pengetahuan, hukum, dan etika. Secara reflektif, pemikiran filsafat barat mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari makna. Setiap teori tidak harus diterima bulat-bulat, tetapi dipahami, diuji, dan dibandingkan dengan realitas hidup dan nilai budaya kita sendiri. Filsafat tidak memaksa kita memiliki satu jawaban, tetapi mengajak untuk berpikir lebih dalam, bertanya, dan tidak berhenti pada pemahaman yang dangkal. Dengan demikian, pemikiran para filsuf barat dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan dialog kritis bagi kita untuk memahami diri manusia yang lainnya di dunia secara lebih luas. Yang penting bukan menghafal teori, tetapi bagaimana teori tersebut membantu kita membentuk cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemikiran para filsuf barat dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus bahan dialog kritis bagi kita untuk memahami diri kita dan manusia yang lainnya, dan di dunia secara lebih luas. Yang penting bukan hanya menghafal teori, tetapi bagaimana teori tersebut membantu kita membentuk cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kritik dan alasan saya terhadap pemikiran Sokrates. Menurut saya, ajaran terlalu idealis. Sokrates beranggapan bahwa seseorang yang mengetahui kebaikan pasti akan berbuat baik. Namun kenyataannya banyak orang sadar bahwa sesuatu itu salah, tetapi tetap melakukannya begitu. Misalnya dari korupsi kan udah tahu kita salah, tapi tetap dilakukan seperti itu. Terus kebohongan juga kan kita tahu ya, melakukan kebohongan itu sesuatu yang salah gitu, tapi tetap dilakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu menghasilkan tindakan moral, karena manusia juga dipengaruhi oleh nafsu, emosi, dan tekanan sosial. Terus yang kedua itu metode dialog tidak selalu efektif. Tanya jawab Sokrates memang baik untuk menggali pemahaman, namun tidak semua orang mampu berpikir logis atau kritis dalam situasi diskusi. Dalam praktek, metode ini bisa membuat orang merasa dipermalukan atau terpojok. Lalu yang ketiga,
tidak meninggalkan tulisan. Sokrates tidak menulis ajarannya sendiri, sehingga banyak pemikirannya diinterpresentasikan oleh Plato, Xenophon. Akibatnya, keaslian pemikiran Sokrates sulit dipastikan karena bercampur dengan pandangan murid-muridnya seperti itu. Dan saya juga di sini akan membahas tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada. Dalam filsafat, kepercayaan terhadap Tuhan dipahami sebagai suatu sikap batin dan keyakinan intelektual yang lahir dari refleksi pengalaman dan pencarian makna hidup. Terhadap beberapa teori besar yang menjelaskan kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Yang pertama, teori rasionalisme teistik. Tokohnya Thomas Aquinas, René Descartes, Gottfried Leibniz. Pokok pikiran beliau, rasionalisme teistik, berpendapat bahwa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui akal rasio. Kepercayaan terhadap Tuhan bukan hanya urusan iman, tetapi dapat dipahami secara logis. Contoh teori 1. Argumen kosmologis Thomas Aquinas. Setiap yang ada di dunia ini memiliki sebab. Tidak mungkin rantai sebab akibat berjalan tanpa akhir. Maknanya harus ada penyebabnya. Pertama, cause prima yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan. Ini berarti akal dapat sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan adalah asal mula segala sesuatu. Lalu yang kedua, argumen ontologis. Tuhan didefinisikan sebagai yang paling sempurna dan tak terbayangkan sesuatu yang lebih besar darinya. Jika Tuhan hanya ada dalam pikiran, maka ia tidak sempurna karena yang sempurna juga harus ada dalam kenyataan. Maka Tuhan itu pasti ada. Kepercayaan terhadap Tuhan dapat dibenarkan secara logis melalui konsep kesempurnaan. Lalu yang poin 3, argumen teleologis. Alam semesta memiliki keteraturan dan tujuan teologi. Terus keteraturan ini tidak mungkin muncul secara kebetulan, maka pasti ada perancang cerdas. Terus alam semesta menjadi bukti rasional bagi kepercayaan terhadap Tuhan. Lalu saya juga akan membahas tentang kepercayaan dalam filsafat. Dalam filsafat, kepercayaan adalah keyakinan intelektual batin seseorang terhadap sesuatu propisi atau kebenaran walaupun belum tentu terbukti secara empiris. Contohnya seperti ini ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya bahwa matahari akan terbit besok. Jadi kepercayaan berbeda dari pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan menuntut bukti dan kebenaran yang objektif. Kepercayaan dapat muncul sebelum ada bukti yang pasti. Seperti itu. Dalam filsafat, kepercayaan adalah dasar bagi pengetahuan, moralitas, dan spiritual manusia. Setiap teori memiliki cara berbeda untuk menjelaskan bagaimana manusia bisa percaya. Yang pertama, akal, rasionalisme, pengalaman empiris. Hati, fideisme, kehidupan. Namun semuanya sepakat bahwa kepercayaan adalah bagian tak terpisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, perasa dan mencari makna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Bila ada kesalahan atau pengucapan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.